Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Arianti dari kelas 12E Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai menganalisis dan mengevaluasi beriman kepada kode dan kodar. Langsung saja ke pengertian kode dan kodar. Kode artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Kemudian ada dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama ada dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an yang pertama yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran surat Al-Qamar surat 54 ayat 49. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah ditetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat ke-13. Yang keempat, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Tagabun surat ke-64 ayat ke-11. Yang kedua, ada dalil as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dilahirkan. Selanjutnya ada kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Laki-laki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab yang artinya hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan beriman pula pada qadar takdir yang baik ataupun yang buruk. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang
menyenangkan maupun tidak adalah atas kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada macam-macam takdir. Takdir yang pertama ada takdir mu'alak, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seseorang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk menggapai cita-citanya tersebut, ia belajar dengan tekun. Kemudian akhirnya ia mendapatkan cita-citanya tersebut. Yang kedua ada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditukar-tukar lagi. Contohnya seperti seseorang dilahirkan dalam keadaan mata yang sipit, kulit yang hitam, sedangkan ibu bapaknya berkulit putih. Selanjutnya ada keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung pada sejalan atau tidak dengan sunatullah. Beriman pada takdir terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Yang terakhir ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.